Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yosua 3 ayat yang kelima. Terjemahan baru kedua berbunyi demikian. Kata Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan menguduskan diri menyambut perbuatan ajaib Tuhan. Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk menguduskan diri sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Menguduskan diri berarti menjaga hati dan perilaku agar sesuai dengan kehendak Tuhan, menjauhkan diri dari dosa dan hal-hal yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Saudara-saudara terkasih, Tuhan seringkali ingin melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita, tetapi kita perlu menyiapkan hati dan hidup kita untuk menyambut karyanya. Menguduskan diri bukan hanya ritual, tetapi menjadi pribadi yang setia, taat, dan bersih di hadapan Tuhan. Yosua memberitahu bangsa Israel bahwa besok Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib. Perbuatan ajaib Tuhan seringkali datang setelah umatnya taat dan mempersiapkan diri. Ketaatan membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Ketaatan kita, doa, dan hidup kudus adalah jalan bagi Tuhan untuk menampakkan keajaibannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal rohani, keluarga, pekerjaan, maupun pelayanan. Para sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menguduskan diri bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi agar kita menjadi saksi dari perbuatan ajaib Tuhan. Bangsa Israel dipersiapkan agar menyaksikan mujizat penyeberangan sungai Yordan. Demikian juga hidup kita yang kudus menjadi saksi bagi orang lain tentang kemuliaan dan kuasa Tuhan. Hidup kudus memungkinkan kita untuk melihat dan mengalami Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Ketika kita menjauhkan diri dari dosa, membangun iman dan taat, kita akan lebih peka untuk melihat karya Tuhan yang nyata di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang menjadi pesan Tuhan lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini? Pesan yang pertama adalah menguduskan diri sebagai persiapan untuk karya Tuhan. Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk menguduskan diri sebelum mereka menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Menguduskan diri berarti menyucikan hati, pikiran, dan tindakan agar layak menerima karya Tuhan. Ini bukan hanya soal bersih secara fisik, tetapi lebih dalam pada kondisi rohani kita. Tuhan ingin agar umatnya hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kekudusan, agar siap untuk menerima apa yang Tuhan akan lakukan. Sebelum Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita, Dia ingin kita memperbaiki hubungan dengannya. Menguduskan diri adalah cara kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menghargai perbuatan Tuhan yang akan datang. Pesan Tuhan yang kedua adalah keajaiban Tuhan tergantung pada kesetiaan hati kita. Saudara-saudara terkasih, kita seringkali ingin melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Tetapi apakah kita siap secara rohani? Tuhan memiliki rencana yang besar untuk kita, tetapi seringkali kita harus memperbaiki hidup agar siap menyaksikan karyanya. Tuhan ingin agar kita hidup dalam ketaatan penuh, karena ketaatan membuka jalan bagi perbuatan ajaibnya. Keajaiban Tuhan tidak datang begitu saja tanpa adanya kerjasama antara Tuhan dan umatnya.
Kita dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan penyerahan diri agar dapat menyaksikan karyanya yang luar biasa. Pesan Tuhan yang ketiga adalah Tuhan menunggu tindakan iman kita. Sahabat-sahabatku, Tuhan memberitahukan bangsa Israel bahwa besok dia akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya, tetapi umatnya juga harus siap dan bertindak dengan iman. Mereka harus bersiap-siap dan bergerak maju menyeberangi sungai Yordan yang sedang meluap. Tuhan menunggu langkah iman mereka untuk membuka jalan bagi perbuatan ajaibnya. Tindakan iman sangatlah penting dalam kehidupan kita. Meskipun kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat, kita juga harus bertindak dengan iman, melangkah maju meskipun nampaknya sulit. Pesan Tuhan yang keempat adalah perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan berkata besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Keajaiban bukan hanya tentang mujizat besar, tetapi juga bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita membuka pintu yang tertutup, memberi kekuatan dalam kelemahan, dan mengubah situasi yang tampak mustahil. Keajaibannya bisa datang dalam bentuk penyediaan, pemulihan, atau bahkan penghiburan dalam kesulitan. Kita mungkin menunggu keajaiban besar, tetapi jangan lupakan bahwa keajaiban Tuhan juga terjadi dalam bentuk-bentuk yang kecil, yang sering kali kita anggap sepele. Tuhan bekerja dalam hidup kita setiap hari, dan kita harus peka untuk melihat perbuatannya, baik dalam hal yang besar maupun dalam hal yang kecil. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk menguduskan diri sebagai persiapan rohani untuk menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kekudusan, mempersiapkan hati kita dengan iman dan penyerahan kepada Tuhan agar siap menerima karyanya. Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, tetapi kita juga harus siap secara rohani dan bersedia bertindak dengan iman. Karena itu Tuhan ingin melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup kita, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus bertindak dengan iman, percaya bahwa Dia yang setia akan membuka jalan dan menuntun kita menuju kemenangan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus siap menguduskan diri kita karena Tuhan mau bertindak, karena Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh ungkapan syukur. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.